area publik, baik itu di mall maupun di pasar, ya kan. Kemudian misalnya di bioskop yang masih pingin nonton di bioskop, itu wajib mencuci tangannya sesegera mungkin. Karena apa? Refleks tangan ini langsung memegang daerah mulut, hidung, ya kan, bibir, mulut, hidung, dan mata. Ini pintu masuk untuk virus COVID. Jadi kenapa itu pintu masuk? Karena itu virus itu menyerang dari saluran pernapasan. Saluran pernapasan berarti otomatis mulai dari mulut, hidung itu ada sambungan, dan mata karena ada kelenjar air mata. Kalau Bapak Ibu pernah mendapat obat tetes mata, itu pasti akan terasa di tenggorokan. Jadi berarti otomatis itu pintu masuk. Jadi yang perlu dijaga betul adalah sering-sering mencuci tangan. Kalau tadi saya lihat di sini ada sunnah rasulnya doa untuk menjaga dari penyakit yang berat. Saya utamakan pertama adalah pencegahan kita, yang paling penting adalah doa, karena tidak ada kekuatan kita selain doa. Dan kebetulan negara kita juga adalah negara Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada siapa lagi kita bergantung? Kemudian yang kedua, menjaga wudhu bagi yang muslim. Ini menjaga wudhunya agak berat. Nah, bagi yang melaksanakan, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Ya, jadi ini dua hal yang memang harus dijaga untuk diingat kita semua. Kemudian penularannya lagi untuk virus COVID-19 ini ada tiga kriteria. Pertama adalah orang dalam pemantauannya adalah semua orang yang pulang dari luar negeri. Semua orang yang pulang dari luar negeri itu kita namakan orang dalam pemantauan. Kemudian ada namanya pasien dalam pengawasan. Otomatis itu adalah pasien yang sedang dirawat di rumah sakit dengan gejala batuk, pilek, sesak nafas. Jadi untuk disebut COVID-19, pertama dia harus ada gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas. 4 gejala ini harus ada dalam satu kesatuan. Kemudian disertai harus ada pulang dari luar negeri dan atau, berarti kalau dia pulang dari luar negeri aja sudah jelas, kita anggap dia orang dalam pemantauan. Kemudian ataunya adalah kontak erat dengan yang positif. Yang sudah diumumkan positif, kontak erat walaupun 2 hari 3 hari sebelumnya. Nah, jadi walaupun 2-3 hari sebelumnya dia kontak eratnya, gitu loh. Makanya untuk saya bercerita ini kebetulan Gubernur Jawa Barat sendiri sempat kontak dengan Menteri Perhubungan. Nah, beliau langsung memeriksakan diri untuk mendeteksi virus ini. Alhamdulillah beliau bebas negatif. Jadi seperti itu. Jadi harus ada itu dulu komponen itu. Ya. Kemudian barulah kita bisa anggap dia sebagai seorang yang terduga COVID-19. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Yang bersangkutan pertama langsung kalau sudah ada gejala tadi dan ada riwayat tadi, langsunglah ke rumah sakit terdekat di setiap kota. Kota sudah pasti akan menetapkan rumah sakit mana yang akan menjadi posko sementara sebelum dia positif. Setiap pasien yang dirawat di rumah sakit yang terduga COVID pasti akan dilakukan pemeriksaan apus tenggorokan namanya. Karena saat ini untuk pemeriksaan positif atau negatifnya itu berdasarkan dari hasil apus tenggorokan. Apus tenggorokan ini dikirim untuk diperiksa di laboratorium mendapatkan hasil positif atau negatif. Dan itulah baru orang yang terinfeksi virus COVID-19. Jadi kita semua saat ini mohon menjadi
perpanjangan tangan dan itu bisa menyampaikan, menenangkan masyarakat. Jangan sampai kalau kita yang galau, masyarakat pasti akan lebih rusuh. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut khawatir, tapi perlu waspada. Semua langkah-langkah pencegahan wajib kita lakukan. Misalnya, kalau kita kantor pelayanan publik, otomatis kita menerima tamu. Kalau di standar pemerintah, itu setiap kantor wajib melakukan deteksi dulu suhu pertama di depan sebelum masuk. Begitu dia suhunya di atas 38 ke atas, itu mohon disuruh balik kanan saja. Pulang, suruh berobat. Jangan masuk dulu, karena dia demam berarti kalau sudah 38 derajat ke atas. Kemudian protokol kedua, menyediakan hand sanitizer. Saat ini kelangkaan hand sanitizer cukup susah didapatkan. Mungkin kita bisa membuat dari beberapa, di YouTube pun sudah ada video cara membuat hand sanitizer. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa mempergunakan air mengalir disertai dengan sabun. Kalaupun tidak, minimal dengan alkohol. Alkohol yang 70 dan 90% juga cukup menjadikan desinfektan pada tangan. Kemudian apalagi yang kita himbau untuk kantor-kantor, melakukan disinfektan sendiri. Bagaimana caranya? Caranya sudah banyak juga di YouTube, bahwa memakai, yang gampang aja, memakai cairan klorin, atau kita sebut nama produknya Baiklin. Ya, Baiklin itu dengan diencerkan. Jadi di YouTube sudah juga muncul cara disinfektan. Nih, di protokol kesehatan kita, SOP untuk mendesinfektan ruang operasi yang harus steril setiap hari, itu hanya dengan cara dilap dengan cairan klorin tadi. Dilap, lantai ditempel dengan cairan klorin. Itulah langkah desinfektan. Kami tidak menyarankan pakai semprotan untuk udara, karena virusnya bukan airborne disease, tapi dia nempel di benda-benda mati. Dia cipratannya yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita, itu menyebabkan kita jadi sakit. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh kantor-kantor terutama yang kita pemerintahan, yang harus dilakukan saat ini, tolong di desinfektan kantor, mumpung saat ini memang imbauan dari pemerintah adalah bekerja dari rumah, work from home. Ya kan? Kami yang dinas kesehatan yang masuk setiap hari, karena memang menampung keluhan dari masyarakat terkait COVID ini. Saat ini memang makin merebak. Karena apa? Kontak seseorang dengan seseorang lain itu tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita jaga. Hanya diri sendiri yang bisa menjaga. Jadi kita harapkan saat ini jangan melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Memang betul-betul harus social distance yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Social distance harus betul-betul dilaksanakan. Cukuplah di rumah kita bersosialisasi dengan keluarga dulu. Nah, ini terkait dengan tamu yang masuk, mungkin juga kalau rumah, mungkin kita juga kalau bukan saudara kandung atau ini mungkin kita bisa batasi. Terima di luar, misalnya ngobrolnya di luar, karena bakal dengan ada cahaya matahari dan ada udara bebas, insya Allah akan lebih mudah kita menjaganya daripada di ruangan tertutup. Dan apalagi yang perlu dijaga? Yang perlu dijaga pertama adalah langkah cerdik namanya. Cerdik ini dari Kementerian Kesehatan merupakan himbauan dari kami, gerakan masyarakat untuk hidup sehat. C itu adalah cek kesehatan secara teratur. Supaya ibu ada keluhan gejala, walaupun batuk pilek, ya jangan parno dulu. Jangan takut dulu, jangan berprasangka buruk dulu, karena Allah akan berbuat sesuai dengan prasangka umatnya. Ya. Berdoa itu kekuatan kita. Periksakan diri ke rumah sakit atau tenaga kesehatan, ya kan, puskesmas sampai saat ini kalau di Kota Bogor masih kita buka,
walaupun dengan jadwal pikir. Kemudian C, itu yang pertama, yaitu cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang E itu enyahkan rokok. 7 dari 10 laki-laki itu perokok. Punten, maaf kalau bahasa Sundanya punten. Maaf bapak-bapak, terutama bapak-bapak, mohonlah dari sekarang memikirkan untuk mengenyahkan rokok. Kemudian C baru ya, C baru ya. Kemudian R. R itu rajin olahraga. Rajin olahraga. Jadi aktivitas fisik. Kemudian D itu diet. Diet dengan gizi seimbang. Semua harus seimbang. Ya. Baik protein, karbohidrat maupun lemaknya. Ya. Serta buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, karena virus menyerang tubuh kita pada saat tubuh kita lemah. Ya, ini yang harus ini diet, kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Jadi mohon jangan begadang, jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga fisik kita lelah, sehingga itu gampang terserang oleh penyakit. Itu I. Kemudian yang K-nya adalah kelola stres. Kelola stres kalau untuk yang muslim saya sarankan adalah istighfar setiap saat. Karena kita nggak tahu kesalahan dan dosa kita itu apa. Ya, kelola stres. Stres ini juga pintu masuk ketidaksehatan kita. Karena apa? Otomatis kalau stres tidur pasti kurang. Pasti kurang kalau tidur. Susah tidur. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terganggu tidur sehingga istilahnya tidak cukup. Jadi ini yang kita harapkan untuk sama-sama bisa kita terapkan. Olahraga tetap harus dilaksanakan. Saran kami jangan ke area publik, cukup di lingkungan sekitar rumah, ya. Kemudian tetap melakukan aktivitas fisik secara rutin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah kita sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat, jangan membuat masyarakat panik. Yang saat ini kami di Kota Bogor sudah cukup panik, Pak. Karena Bapak Ibu ketahui dari media massa F1 Bogor 1 terdiagnosa positif corona. Sudah disampaikan itu. Jadi memang saat ini kita juga waspada. Masker, nah saya ingatkan masker. Masker Bapak Ibu dipakainya kalau memang terpaksa harus ke tempat publik. Misalnya harus belanja ke mall, ke pasar. Wajib pakai masker. Ya. Kemudian yang wajib pakai masker adalah yang sakit. Kalau di rumah jangan. Kecuali memang sakit. Di rumah sendiri kalau tidak sakit jangan usah pakai masker. Nggak usah pakai masker. Ya. Karena memang WHO itu memerintahkan yang wajib pakai masker pertama petugas kesehatan yang berhadapan dengan pasien wajib pakai masker. Yang wajib pakai masker lagi adalah orang yang sakit itu wajib pakai masker. Yang ketiga adalah orang sehat yang merawat orang sakit di rumah itu wajib pakai masker. Sebab kalau yang misalnya ibu kita, orang tua kita batuk pilek di rumah. Kalau kita paksakan dia memakai masker, sesaknya makin. Lebih baik kita yang merawatnya yang pakai masker. Jadi self isolation di rumah itu adalah membatasi diri keluar dari rumah sehingga tidak kontak dengan masyarakat. Begitu juga dengan apa tadi namanya yang distancing, harus kita jaga jarak. Jarak aman antara seseorang dari orang lain itu 1-2 meter. Berarti lebih dari 2 meter itu aman. Dan ini rapat yang kali ini sangat aman, insya Allah. Ya, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih baik kita diskusi untuk bersama-sama kita coba menyusun
apa-apa sih yang diperlukan lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya banyak sekali jabri ke saya Bapak, karena kebetulan kan tahu sedih pada tanggal 3 Maret kan kami laksanakan kegiatan besar di Museum Tanah dan Pertanian. Ya. Gitu Bapak. Jadi orang berpikirnya, oh ini bagaimana banyak banget yang masuk WA ke saya. Tapi itu sama sampaikan bahwa begitu habis dari acara kami, begitu itu ada kunjungan ke luar negeri. Kan ada beberapa yang tidak mengetahuinya, bahkan ada wartawan yang WA ke saya Pak. Nah seperti itu, nah inilah kemudian kami sampaikan bahwa tanggal 14 itu 13 tahun memang kami diskusi terus dengan Pak Wakil Wali Kota. Nah pada saat itu kami sudah memutuskan tanggal 14 langsung kami tutup Bapak untuk Museum Tanah dan Pertanian. Kami tutup untuk umum. Sekaligus kami lakukan sterilisasi itu dari saya. Dan selanjutnya begitu Sabtu Minggu ada kejadian luar biasa, akhirnya kami putuskan juga hari Minggu malam itu kami putuskan bahwa besok mulai Senin tanggal waktu tanggal berapa Pak ya? Tanggal 15 ya. Tanggal 16. Tanggal 16 akhirnya kami juga menutup seluruh layanan tatap muka untuk perpustakaan kami. Karena kami ada 3 kantor lagi Pak, di Jalan Juanda 20, kemudian di Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital di Ahmad Yani, dan juga di masyarakat senantiasa datang ke kantor-kantor kami, begitu Pak. Terutama nih anak-anak, kan kalau di Taman Baca kelihatannya kecil, tapi kadang-kadang bisa sampai 100 orang datang. Nah, sehingga itu kami langsung umumkan di hari Seninnya. Dan kemudian kami lakukan kegiatan rapat di hari Senin pun kita sudah jaga jarak, dan itu pun kami juga sambil membersihkan diri menggunakan disinfektan dulu. Nah, segitu pun kami tetap masih berupaya juga. Hari kemarin kami fogging, ulangi untuk fogging seluruh kantor kami, kecuali Taman Baca karena jauh, jadi fogging kami lakukan sehari penuh sampai malam kemarin ya, itu dari Museum Tanah dan Pertanian, kemudian Jalan Juanda 20 dan P3D. Nah inilah beberapa upaya kami Bapak, dan kami juga diinstruksikan oleh Bapak Menteri Pertanian sendiri, dan Bapak Sekretaris Jenderal kami mengizinkan untuk kita segera lakukan sosialisasi terkait dengan upaya kita pola hidup sehat untuk coba mengerem lah begitu, mengerem untuk COVID-19 ini berkelanjutan. Semoga saja upaya kita ini jadi bagian dari ikhtiar yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan kepada kita untuk selalu berdoa dan juga ikhtiar kita harus lakukan. Nah oleh karena itu kami buka untuk kesempatan diskusi kepada Bapak Ibu yang mengikuti VL ini. Kami persilakan, monggo silakan angkat jari yang akan menyampaikan satu, silakan. Monggo, mumpung ada narasumbernya. Silakan. Silakan di-on-kan Pak April yang angkat tangan. Silakan angkat tangan, kemudian nanti akan di-on-kan oleh Pak April, host kita, untuk bisa membuka suara. Silakan. Belum ada? Belum ada? Yang mau silakan Bapak Ibu. Mungkin angkat tangan ya. Ibu Nuni. Berapa not terhitung Pak Boy? Ada 72. Di print screen yang itu. Bu Nuni mau nanya Pak. Yang ini print screen. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Halo. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Kapus dan Bapak Dr. Ongki. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita setiap melakukan tindakan, entah itu di kantor atau entah itu di rumah, yang kira-kira bisa menimbulkan virus itu masuk ke kita, apakah setiap kita setelah selesai bersentuhan apa-apa tetap harus cuci tangan dan pakai itu hand sanitizer gitu Bu? Baik,
Monggo, Bapak langsung saja. Ya. Yang nomor 2, Pak. Seandainya kita memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol, apakah setiap kita mau makan itu harus dicuci dulu lagi atau enggak pakai air? Ya. Oke. 2 Bu cukup. Ya, ini dulu Pak sementara. Oke. Untuk pertanyaan Ibu tadi, itu sekali bagus bisa dijawab. Jadi gini, kalau kita dari luar, kalau kita dari luar, wajib masuk rumah itu cuci tangan. Kalau Ibu pakai hand sanitizer, ya kan, memang di dalam hand sanitizer itu ada kandungan alkohol. Kalau mau makan, wajib cuci tangan. Nah, kalau sudah di dalam rumah sendiri, sudah cuci tangan, sudah sudah berwudu, sudah ibadah, ya kan. Kalau di dalam rumah sendiri, Ibu tidak perlu lagi sering-sering cuci tangan. Kalau menyentuh benda yang di rumah sendiri, karena yang di rumah sendiri kan otomatis hanya kita dan keluarga. Ya. Tapi kalau ada orang lain bisa saja itu terjadi. Orang lain masuk membawa virus bisa. Jadi memang tindakannya bisa saja Ibu langsung melap semua permukaan yang ada di dekat tamu tadi. Tapi kalau di dalam rumah, menurut saya selama tadi Ibu jaga wudu, mungkin itu tidak akan perlu Ibu sering cuci tangan pakai sabun. Ya, apalagi kalau yang alergi dengan sabun. Ya, cukup dengan cuci tangan itu pada saat tertentu saja. Pulang dari luar, masuk rumah, cuci tangan pakai sabun. Kemudian hand sanitizer yang sudah ada di tangan kita memang sebaiknya dicuci dengan air mengalir, barulah makan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih sekali Bapak penjelasannya, pencerahan sekali. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Nuni sudah bertanya dan sekaligus ini juga jadi masukan buat kita juga Bapak. Jadi sebenarnya saya kalau di keluarga kita kan kita udah safe kita. Jadi lebih inilah ya istilahnya tidak terlampau worried khawatir. Nah sekarang kami ingin bertanya nih Pak, atau dengan dulu yang mau bertanya lagi? Tuh ada yang nih silakan, yang dari luar dulu di on kan tuh, dari mana tuh? Dari mana ya? Nah, silakan di on kan Pak. Hasan. Bu Listina silakan. Sama Pak Bambang dulu boleh. Halo, saya mau nanya. Siapa Pak? Halo. Yang saya ingin tanyakan, kita sebagai umat Muslim kan sebentar lagi akan bukan Pak, akan sholat Jumat ini. Berapa persen kita bisa virus itu kalau kita dalam kerumunan Jumatan itu Pak? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak, pertanyaannya sangat bagus. Menurut saya juga laki-laki Pak yang sholat Jumat. Yang setahu saya, MUI sudah mengeluarkan fatwa Pak. Untuk 2 minggu ke depan, kita memang diimbau untuk tidak sholat Jumat. DKI Jakarta juga sudah seperti itu. Saya nggak tahu kalau kabupaten kota di luar Jawa itu, Jabodetabek, apakah juga booming kayak gini virusnya? Karena kalau untuk Jabodetabek memang kita diimbau untuk tidak sholat Jumat 2 minggu ke depan. Ya, tapi memang ada beberapa masjid masih melaksanakan sholat. Kalaupun kita berketetapan hati ingin hadir sholat Jumat karena itu suatu kewajiban, ya kan? Apa yang langkah-langkah yang perlu dilakukan? Pertama, jaga wudhu. Dari rumah sudah berwudhu dulu. Oke. Kemudian, bawalah peralatan sholat sendiri, termasuk sajadah. Itu yang wajib dibawa. Kemudian juga alat
misalnya sarung juga jangan pakai sarung yang kecil, bawalah sendiri. Jadi jangan sampai selama ini kan kebiasaan kita, apalagi yang bekerja, karena takut celananya kotor, pakai sarung yang di masjid. Kita tidak tahu kebersihan dari sarung tersebut. Ya kan, bukan saya menuduh tidak bersih, tidak, tapi untuk kewaspadaan. Jadi bawalah semua peralatan sholat sendiri dan wudhu di rumah. Kemudian begitu kita selesai sholat, walaupun pakai sajadah sendiri, tetap kembali berwudhu. Minimal cuci tangan. Minimal cuci tangan sebelum kita pulang ke rumah. Jadi untuk kemudian nyampe di rumah, kita juga sudah bersih tangan kita. Jadi kalau memang wudhu lagi itu lebih baik. Karena apa lebih baik? Karena kita membasuh tangan itu sampai ke siku. Ke siku. Jadi permukaan tangan yang tadi menyentuh lantai dan menyentuh apapun semua sudah bersih. Gitu. Jadi untuk pulang ke rumah kita sudah tidak was-was. Kenapa di rumah aman, tadi keluarga aman? Karena saat ini sekolah semua diliburkan. Anak-anak yang penting dihimbau jangan pernah keluar rumah, jangan pernah aktivitas sosial, jangan pernah mainlah di rumah dulu, ya kan? Kerjakanlah pekerjaan rumahnya atau baca pelajarannya, pakailah manfaat libur ini, diliburkan untuk sekolah ini untuk betul-betul belajar, ya kan? Kemudian dia kapan perlu memang menghafal Al-Quran. Bagi yang mempunyai keinginan untuk sholat Jumat, silakan. Saya tidak bisa memaksakan bahwa jangan, nggak bisa. Nanti saya yang diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin itu Pak. Jadi mangga silakan. Saran saya kalau memang mau Jumatan, silakan bawa peralatan sholat sendiri. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Silakan tadi kalau nggak salah Pak. Bengkulu Bu mau bertanya. Oh, Bengkulu juga. Halo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Maaf sebelumnya. Pak, saya mempunyai anak kecil di rumah dan protektif terhadap anak-anak. Setiap mereka keluar saya harus cuci dulu. Dan mereka membawa sanitizer, botol kecil, setiap pergi keluar harus membawa. Tapi yang saya takutkan, ketika kita berbelanja, kita mendapatkan uang kembalian dari toko ataupun dari mana. Bagaimana cara kita menyikapi peredaran uang tersebut, Pak? Karena yang saya termasuk sangat parno terhadap pengembalian uang karena informasi yang berkembang penyebaran yang lebih besar itu dari uang Pak. Nah, mohon informasi Pak bagaimana cara kita menyikapi peredaran uang tersebut Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini juga banyak dilontarkan ke kami. Terutama dari pihak bank. Gini Bu, prinsipnya adalah setiap kita memegang benda mati dari luar, uang termasuk juga benda mati dari luar. Misalnya belanja, kembaliannya bagaimana? Kita pegang uangnya. Itu wajib cuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Wajib, jangan hanya hand sanitizer. Ya, wajib cuci tangan pakai sabun. Makanya meminimalisirlah dulu untuk kegiatan ekonomi yang memang memakai uang, ya kan? Jadi seperti saya yang praktek, kita menerima uang, saya wajib cuci tangan sebelum kumpul sama anak, sebelum kumpul sama keluarga. Jadi intinya, tolong diingat, setiap memegang benda mati saat ini. Ya, saat ini dan ke depan juga harus tetap kita coba biasakan. Setiap memegang benda mati, cuci tangan. Karena untuk Bapak Ibu ketahui, penularan misalnya nih saya ambil contoh, penularan sakit mata yang merah, pelekan.
Tahu Bu, belekan tuh banyak baik mata, kotoran matanya banyak. Kalau pagi itu matanya nggak bisa dibuka karena kotorannya, itu infeksi pada mata, ya kan? Penularannya ibu-ibu bapak tahu nggak bahwa itu penularannya sebenarnya dari tangan, bukan dari saling menatap. Kalau dari saling menatap, dokter mata atau dokter umum akan sering terkena penyakit mata. Itu yang menjadi masalah. Jadi refleks tangan ini memegang mulut, memegang hidung, memegang mata, ini salah satu sumber penularan yang terhebat saat ini. Jadi makanya sering cuci tangan kalau begitu kontak dengan benda mati. Ya, makanya saat ini pun kita dibiasakan salaman pun tidak nyentuh. Mudah-mudahan menjadi suatu kebiasaan setelah virus corona lewat ini, sehingga kita betul-betul selamat dunia akhirat. Kenapa? Tidak kontak dengan yang bukan muhrim kita. Itu Bu. Jadi diterapkan. Tetap setelah itu tetap diterapkan. Mungkin itu Bu. Jadi patokannya adalah setiap memegang benda mati wajib cuci tangan setelah itu. Kemudian bagaimana? Uangnya kan disimpan dalam saku, nanti diambil lagi. Siap aja pokoknya. Ambil duit dalam saku, pegang uangnya, dibelanjakan, cuci tangan. Itu aja prinsip. Hand sanitizer kapan dipakai? Bawalah yang bisa dibawa. Itu digunakan hanya untuk keadaan darurat. Di mana kalau nggak ada cuci tangan, susah kita jadi jangan semprot. Pakailah hand sanitizer. Itu manfaat hand sanitizer sementara. Ya, kalau yang mati adalah cuci tangan pakai sabun. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jelas? Akhirnya kayaknya angkat tangan deh. Bu. Terima kasih Bu ya atas partisipasinya. Pak Irwan Pak. Monggo. Halo, tes. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kapus yang saya hormati dan Bapak dari Dinas Kesehatan yang saya hormati. Saya saat ini lagi WFH dan saya menyimak dari awal. Saya mau menanyakan yang pertama, di lingkungan rumah saya ini banyak kucing, Pak. Terutama istri saya suka pada kucing. Nah, yang pertanyaannya, apakah kita atau manusia yang dekat dengan kucing ini dapat terinfeksi melalui binatang itu atau melalui kucing? Itu yang pertama. Kedua, siapa saja yang beresiko yang terkena virus corona ini? Apakah lebih rentan kepada anak-anak atau kepada orang dewasa? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, yang pertama tadi terkait kucing, Pak. Kucing sampai saat ini tidak menularkan untuk COVID. Sampai saat ini dari ya, jadi kucing hanya yang menularkan toksok, penyakit pada gangguan kehamilan. Jadi ini Pak, nggak usah khawatir terhadap kucing untuk COVID-19. Ya, yang tetap harus dibersihkan, ya kan? Tetap perawatan kucingnya, hewan peliharaan tetap dipelihara dengan baik, ya kan? Saat ini penularan COVID dari WHO pun adalah dari manusia ke manusia atau dari benda mati ke manusia. Ya, tidak ada lagi yang karena memang mereka sudah takut sendiri kalau di Cina terutama untuk kelelawar. Ya, kita juga di sini ada mitos bahwa ada penyakit tertentu itu makan hati kelelawar. Saya juga ambil. Ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir terhadap kucing atau hewan peliharaan di rumah. Yang penting menjaga kebersihan Bapak dan keluarga dan kucingnya juga dipelihara dengan baik, dibersihkan, dimandikan mungkin ya. Kalau dimandikan mungkin hujan juga bisa, itu mitos atau apa saya nggak tahu. Maka yang penting kebersihan diri dan binatang peliharaan harus tetap dipelihara. Ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kemudian yang kedua terkait apa tadi Bapak? Oh, umur ya. Umur bisa menyerang semua umur, Pak. Bisa menyerang semua umur. Cuma yang berisiko akan mengalami kematian, walaupun kematian dari tangan Allah ya. Karena yang rentan sakit itu adalah di usia saja. Kebanyakan yang meninggal memang di atas usia 50-60 tahun. Itu yang kebanyakan. Jadi karena memang ada penyakit penyerta istilah. Misalnya kalau udah usia di atas 50 sudah ada hipertensi, sudah ada gangguan jantung, misalnya seperti itu. Sudah ada yang diabetes, ya kan? Sudah ada yang membawa paru-parunya rusak karena kera-kera rokok. Mungkin itu berisiko sangat untuk kematian. Tapi kalau untuk menyerang semua umur, Pak, semua umur ada umur yang terserah, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Tadi ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Lisina, jadi mau bertanya, Bu Lis? Atau dari, ya monggo, ini dari mana? BPTP, Korwil? Silakan disebut namanya ya Pak ya. Baik. Halo. Baik Bu. Siap. Pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Bu Kapus atas kesempatannya. Ini mungkin kepada Bapak Dr. Oki ya. Terima kasih sudah bisa memberikan informasi yang begitu lengkap. Ini mungkin sebagai bahan pengetahuan untuk kita, Pak. Saya ingin tahu bagaimana pertolongan pertama jika terjadi sesak nafas gitu, Pak. Ya. Supaya kita bisa cepat bertindak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam kondisi seperti ini itu kita perlu melakukan semacam vaksinasi, misalnya vaksinasi influenza sebagai upaya untuk peningkatan imunitas tubuh kita. Itu yang kedua. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, mungkin saya jawab mengenai vaksinasi. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari WHO maupun Kementerian Kesehatan terkait vaksin untuk virus corona. Karena walaupun dia memang jenis penyakitnya influenza, tapi tetap tidak bisa dicegah dengan vaksin influenza yang ada. Sampai saat ini tidak ada terkait vaksin. Ya. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya adalah sesak nafas. Oh ya, pertanyaan pertama, jika terjadi keluhan demam, batuk pilek, Ibu jangan terlalu parno dulu. Demam, batuk pilek, sesak nafas, silakan berkunjung kepada fasilitas kesehatan yang ada yang terdekat. Misalnya puskesmas, dokter praktek swasta, atau misalnya Ibu mau langsung ke rumah sakit, silakan. Karena memang itu adalah protokol yang harus dilakukan saat ini. Harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Kemudian kalau memang sesaknya berat, rumah sakit pasti akan langsung ronsen. Nanti kalau dari hasil ronsen, rumah sakit menduga, dan hasil darahnya juga menduga bahwa ini dari anamnesa pertama kalinya juga menduga bahwa ini ada sangkut paut dengan COVID, Bapak Ibu pasti akan disarankan untuk dirawat sampai jelas hasil dari hapus tenggorokan. Jadi untuk sakit yang biasa, memang sama aja semua dengan penyakit yang biasa yang lain, silakan berobat kemana saja yang ada yang terdekat untuk mendapatkan obat-obat yang tepat. Ya, jadi jangan mengkonsumsi obat bebas dulu, langsung aja saat ini. Ya, walaupun hanya puskesmas juga sudah cukup waspada sampai saat ini. Dan cukup obat-obatan di puskesmas cukup tersedia sampai untuk sesak nafas pun ada. Mungkin itu jadi. Baik, terima kasih Bapak.
Pak Dokter. Monggo kami buka lagi. Masih ada kesempatan sekitar 15 menit lagi. 15 menit lagi, silakan. Oh, monggo. Dari Pak Ayono. Oh iya, monggo. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Ibu Kapus, juga Bapak dari Dinas Kesehatan. Ada hal yang saya pertanyakan Pak. Yang pertama, yang berkaitan dengan saya pribadi ini kan terkait dengan penyebaran COVID Pak ya. Karena saya berangkat dari rumah ke tempat kerja itu kurang lebih 20 kilo dan menggunakan motor Pak. Nah, sehingga PP 40 kilo. Nah, apakah penyebaran itu bisa juga terjadi? Mudah-mudahan tidak Pak ya. Apakah langkah-langkah yang harus saya lakukan Pak yang berkaitan dengan jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja ini yang berkaitan dengan penyebaran COVID ini Pak. Yang kedua, mohon maaf Pak, terkait dengan nanti yang berada di rumah Pak, bagaimana saya memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan COVID ini, barangkali yang berkaitan dengan kebersihan rumah, ataupun apa-apa yang harus dilakukan untuk yang di rumah Pak, sehingga untuk mewaspadai terjangkitnya COVID ini Pak. Itu aja Pak yang perlu saya tanyakan. Mohon maaf atas pertanyaan saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ya, yang pertama adalah berkendara roda 2. Dan kalau pakai mobil mah sudah. Nah, kalau pakai kendaraan roda 2 dengan jarak tempuh yang cukup jauh, selama ini saya yakin Bapak juga sudah memproteksi diri untuk minimal untuk meminimalisir debu dari kendaraan umum atau yang Bapak lewati di pinggir jalan. Jadi udara itu memang harus Bapak harus pakai sampai saat ini yang puff yang biasa dipakai orang, buffle yang biasa dipakai orang untuk wajah dari kain itu juga cukup Pak. Atau masker kendaraan bermotor yang dari kain juga cukup. Jadi itu minimal membentengi Bapak dari debu dan partikel-partikel yang halus yang bisa langsung memaparkan kepada kita. Kemudian apalagi yang harus dipakai? Kacamata Pak. Makanya helm yang bagus itu adalah helm full face. Kalau helm full face, otomatis insya Allah infeksi pada mata itu akan sangat jarang terjadi. Ya, kalau sudah helm full face. Tapi kalau helm setengah itu bisa membuat iritasi pada mata, infeksi pada mata, itu paling sering. Makanya kalau anak-anak, ini sekalian aja kita ajarin, ngasih tahu. Begitu anak-anak bonceng duduk di depan, boleh, saya nggak larang, tapi pakailah helm anak tersebut. Sebab risiko dia akan terkena penyakit pada mata akan lebih tinggi. Kalau dia tidak pakai helm yang melindungi matanya. Jadi yang penting dalam perjalanan Bapak menjaga kondisi fisik, kemudian pakai pengaman itu mulai masker berkendara bisa cukup, atau misalnya pakai masker kain juga cukup, yang banyak dipakai oleh pengendara motor atau bikers, ya. Kemudian istirahat yang cukup, jangan lengah, jangan ngantuk kalau berkendara. Kemudian untuk COVID, insya Allah kalau di udara insya Allah belum ada Pak. Belum ada sampai saat ini yang menyampaikan bahwa hati-hati udara. Kalau udara sudah ada, otomatis negara ini pasti akan chaos Pak. Karena pasti akan banyak yang terkena. Karena bikers ini paling banyak di Indonesia saat ini. Jadi mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak. Apa yang sudah Bapak lakukan selama ini itu dipertahankan. Kalau yang belum, misalnya belum tutup mulut dan hidung, silakan tutup mulut dan hidungnya. Pakai apa saja, kain atau masker apa. Kemudian pakai helm full face sehingga betul-betul double cover, udara juga tercover duluan oleh helmnya, kemudian baru tercover lagi oleh kain atau sejenisnya masker, itu juga dua kali, ya puffnya itu. Jadi itu Pak yang perlu Bapak lakukan untuk bikers terutama. Kemudian yang kedua terkait
Anak ya Pak, atau apa di Memberikan rumah? pemahaman pada keluarga, Pak. Memberikan pemahaman Memberikan pemahaman pada keluarga. Yang penting sampaikan kepada keluarga menjaga cuci tangan. Jadi cuci tangan sesering mungkin. Harus rajin cuci tangan kepada keluarga. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Kalaupun perlu, diskusikan dulu dengan orang tua. Mungkin ada jalan keluarnya. Misalnya nih, ada tugas atau PR yang ingin ditanya ke temannya, rumahnya kan dekat. Gak usah, video call aja. Sekarang udah canggih. Nah, rata-rata sudah punya. Kalau enggak, punya handphone bapaknya dengan bapaknya yang mau didatang. Sehingga itu juga sudah meminimalisir anak-anak untuk kontak. Atau ini yang kita harus gaulkan adalah social distance. Ya kan? Social distance yang harus memang betul-betul kita laksanakan. Menjaga jarak, menjaga untuk beraktivitas sosial, ya, arisan dan segala macamnya, termasuk lagi kita berkomunikasi berkunjung pada tetangga yang terdekat. Misalnya seperti itu Pak, kurang lebih. Jadi harus diberikan pemahaman, menjaga diri pertama adalah dengan minta pertolongan Tuhan dan Esa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian jaga wudhu itu paling bagus. Yang paling tidak adalah mencuci tangan dengan sabun yang sedikit jika kontak dengan benda mati dari luar. Setiap yang masuk rumah dari luar wajib disuruh cuci tangan atau pakai hand sanitizer sebelum masuk rumah, sebelum kontak dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi, saya buka satu kesempatan lagi untuk yang bertanya, silakan. Ya. Ada dari mana Pak? Oh, Mas Aziz. Silakan. Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Ibu Kapus, mohon izin Bapak Dokter. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan itu mengenai aktivitas, Pak. Kalau misalkan ya di rumah itu kita melakukan aktivitas yang agak berat, misalkan seperti olahraga, terus sampai berasa agak sakit, maksudnya sakit itu sakit yang di fisik dalam sehari 2 hari gitu ya, misalkan lelah seperti itu. Apakah dengan kondisi badan yang kita setelah olahraga merasakan sakit, lelah itu akan jadi mudah terpapar virus COVID-19 atau tidak ya Pak dengan kondisi seperti itu? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Jadi gini, prinsipnya adalah kita harus kontak dengan orang yang membawa virus. Cuman sekarang, orang yang membawa virus ini tidak selalu harus sakit. Kita ambil contoh F1 kita, ya kan? Dia tidak sakit, tapi karena hasil pemeriksaan itu positif, makanya dia positif. Sekarang langsung dikarantina, langsung masuk rumah sakit. Jadi prinsipnya selama kita tidak kontak dengan dunia luar, makanya itu tadi diminta dari pemerintah juga menganjurkan untuk di rumah saja, work from home, ya kan? Jadi kita insya Allah akan terjadi. Tapi kalau terpaksa kita keluar, seperti saya di luar, ya kan? Saya kontak dengan bapak-bapak ibu di sini. Setelah ini saya wajib cuci tangan, saya wajib membersihkan diri saya. Gitu. Jadi memang ini yang harus kita lakukan. Kalau kita ada planning ke luar negeri, ini yang betul-betul ingatkan seluruh masyarakat, ya kan? Ini dalam bulan Februari dan Maret ini saja masih ada yang ke luar negeri. Itu ini yang membuat kita juga susah, ya. Kemudian yang membuat kita susah lagi untuk berinteraksi di luar adalah saat ini pemerintah belum menutup pintu masuk turis mancanegara. Saya masih kemarin mengejar turis. Dan tidak bisa saya larang mereka, tidak bisa saya karantina mereka karena tidak ada aturan yang mewajibkan mereka untuk
self isolation selama 14 hari di Kota Bogor. Tidak bisa. Orang dia punya planning kok jalan-jalan kemana-kemana, karena tidak ada aturan dari pemerintah. Ini yang membuat kita juga susah. Makanya memang self isolation ini yang memang kita sendiri yang merancang. Saya harapkan semua disampaikan, tolong di rumah, maksimalkan di rumah, apapun di rumah. Ya, jadi sehingga kita bisa memutus mata rantai ini dalam 2 minggu ini, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, karena memang yang sehat pun bisa saja dia membawa virus. Ya, itu ya contohnya Pak. Jadi usahakan memang betul-betul tidak kontak dengan dunia luar. Mudah-mudahan setelah ini mal-mal juga tetap sepi. Ya, karena memang pasar dan mal itu adalah tempat katanya setan. Karena memang kita terpancing untuk segala macamnya. Ya, jadi mudah-mudahan kita menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan aktivitas keluar rumah dulu sampai 2 minggu ke depan. Itu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Saya pikir sudah. Ya Pak, monggo. Nah, masih ada ya? Siapa? Monggo, dibuka. Oh, silakan dari luar. Monggo. Dari wilayah mana nih? Bentar. Oh, monggo silakan Pak. Terima kasih Ibu Kapus dan Bapak dari Dinas Kesehatan Pak Bogor. Tadi sudah banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman dan itu hampir semua menjadi masalah, menjadi pertanyaan juga kita antara mungkin partisipan di sini. Ada yang satu yang terlupakan itu kaitannya dengan hand sanitizer ya. Karena saya sendiri juga bawa untuk saya taruh di perpustakaan ini, walaupun nanti bisa ditambah. Pertanyaannya, ada nggak dosis? Bisa nggak kita kelebihan dosis dalam pemakaian hand sanitizer setiap harinya? Itu maksimalnya berapa kali cuci? Atau memang ada batasan tertentu untuk memakai cairan tersebut? Selanjutnya karena kita juga banyak juga wanita-wanita ya yang memakai hand body, hand sanitizer ini adaptif nggak dengan hand body tersebut? Itu. Yang terakhir, kalau tidak dapat hand sanitizer, kita akan menggunakan, mungkin sepakat kita akan menggunakan alkohol, kan begitu Bapak Ibu. Pertanyaannya, berapa persen sih kadar alkohol yang layak untuk mengantisipasi virus ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus juga nih Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Jadi gini, yang pertama tadi dari dosis daripada hand sanitizer. Kalau yang Bapak maksud adalah berapa kali sehari kita bisa pakai maksimal dari hand sanitizer, itu tidak ada aturan batasannya Pak. Memang sesering mungkin lah mencuci tangan bila kontak dengan benda mati. Jadi pergunakanlah hand sanitizer. Ya. Tapi saya tidak menyarankan hand sanitizer menjadi modal utama kita untuk membersihkan tangan. Bagaimanapun juga cuci tangan dengan sabun itu jelas sangat mematikan virus dari COVID-nya. Virus coronanya mati, krisis Pak, dengan cairan sabun. Jadi cucilah tangan dengan sabun. Kemudian kenapa saya anjurkan itu? Pertama, karena hand sanitizer itu ada zat kimia. Tidak semua orang tahan dengan zat kimia. Ini yang juga harus dipahami. Kalau air mengalir, jelas semua orang akan tahan. Ya kan? Enggak kuat dengan sabun cuci piring, misalnya tangan ini biasanya nggak kuat dengan sabun hand soap, sabun tangan nggak kuat, pakai sabun mandi juga nggak kuat, ya kan? Sekarang apa yang bisa dipakai? Sabun baik. Itu sudah sangat hipoalergen. Nah, sehingga sabun, semua jenis sabun apapun akan meluruhkan virus itu. Karena memang di virus itu ada komponen yang membuat dia luruh kalau ketemu dengan jenis deterjen, jenis sabun.
Jadi saran saya tidak memaksimalkan hand sanitizer. Hand sanitizer hanya untuk darurat. Jika kita belum ketemu dengan air mengalir dan sabun, hand sanitizer lah adalah tetap. Kemudian bagaimana cara membuat hand sanitizer? Saat ini sudah banyak di YouTube juga, ya kan? Berapa kadar kandungan segala macamnya, termasuklah alkohol. Alkohol yang akan dipakai biasanya alkohol 96%. Ini agak sulit memang mencari alkohol 96%, karena alkohol di apotek yang ada itu 70%. Kalau 90% biasanya kita mencarinya itu di bahan-bahan kimia. Itu biasanya ada di situ. Jadi kalau memang mau membuat sendiri hand sanitizer, itu akan lebih gampang dan lebih banyak bisa kita produksi, bisa kita buat. Ya. Tapi berapa dosisnya, tidak ada patokan untuk hand sanitizer selama tidak menimbulkan reaksi pada kulit. Silakan yang banyak juga bisa, mana masalah. Cuman saya tidak menyarankan menjadi dibiasakan, tapi yang jelas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu wajib dilakukan sesering mungkin. Kemudian terkait dengan ini pertanyaan kedua, ketiganya adalah hand body. Hand body, ya, sorry Pak. Kalau hand body yang Bapak tanyakan tidak bermanfaat Pak. Tapi kalau Bapak tanyakan tisu basah mungkin bermanfaat. Karena di situ ada kandungan alkoholnya. Tisu basah bisa menggantikan peran daripada hand sanitizer. Bisa, sangat bisa. Jadi makanya darurat itu adalah tisu basah dan hand sanitizer. Jadi bukan menjadi yang utama. Yang utama tetap adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Begitu saja Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Rasanya sudah. Masih ada lagi? Bapak Ibu? Masih ada 71 totalnya, 71 partisipan Pak, lumayan. Dan seluruh daerah loh Pak ini. Ada dari Papua, ada Maluku, ada Sumatera. Ini kita terikot tadi, alhamdulillah nih, memang kelihatannya ini kita pertemuan sederhana Bapak, tapi alhamdulillah ilmu Bapak sudah diserap nih, paling enggak sharing knowledge ini menjadi bagian upaya kita untuk menyosialisasikan keadaan darurat dan apa strategi yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu masih ada lagi, saya buka satu lagi saja. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu, apa sudah cukup? Bengkulu? Sudah oke ya? Cukup Bu, sudah masih Bu Bengkulu. Masih ada yang mau bicara lagi? Mau sampaikan sesuatu? Monggo. Monggo Bu Nana nih. Monggo silakan. Bu Kapus, coba di-on-kan kesempatannya. Saya yang mau saya tanyakan adalah seperti yang Bu Kapus share saat di WAG, bahwa kulkas seperti itu ya Bu, remote gitu kan, HP itu kan itu sumber virus. Nah itu bagaimana ya Pak untuk membersihkannya gitu? Karena itu paling sering kan HP, kulkas dan hal-hal lainnya, benda-benda lainnya yang sering ada di bawah dan sering bersentuhan gitu Pak. Terdengar nggak ya Pak? Suaranya kurang kencang Bu Nana, suaranya. Sebentar Pak. Banyak barang yang kita sentuh seperti HP, kulkas dan barang-barang lainnya yang sering seperti remote control seperti itu bagaimana membersihkannya ya Pak? Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus karena ini memang sehari-hari, terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu itu memang tepat. Jadi gini Bu, pembersihan benda mati adalah cukup dengan larutan klorin yang dicairkan. Jadi ibaratnya air matang ataupun air yang tidak matang tapi dari PDAM itu dicampur dengan Baikrin. Jadi 2 sendok makan Baikrin itu untuk 1000 cc, untuk 1 liter. Sendok makan Baikrin untuk 1 liter. Ya, jadi kalau misalnya kurang dari 1 liter berarti misalnya
cuma 500 cc, berarti 1 sendok Vaseline. Ini bisa dipakai untuk rumah tangga untuk ngelap semua permukaan benda mati, termasuk remote dan HP. HP Ibu nggak usah khawatir selama HP tidak tergeletak di mana-mana. Hanya tergeletak di kantong Ibu, di dalam tas Ibu, dan tidak pernah dipinjamkan ke orang, itu nggak usah khawatir. Ya kan? Tapi kalau seandainya HP-nya memang dipinjam orang, itu harus dilap. Lap apa dulu? Misalnya kan di luar kita nggak punya background, nggak ketemu background. Lap dulu aja dengan tisu basah. Remote juga begitu. Remote cukup dilap dengan yang cairan background tadi yang sudah diencerkan. Gang-gang kulkas juga begitu, ya kan? Apalagi kalau ada tamu. Tapi kalau semua anggota keluarga tidak pernah kontak keluar, ya kan? Nggak usah terlalu khawatir. Tapi kalau anggota keluarga kontak keluar, misalnya nih, yang usah jauh-jauh deh, belanja ke salah satu ini aja, supermarket aja misalnya. Ya kan, itu kontak. Otomatis dia pulang, harus diwajibkan cuci tangan pakai sabun. Ini yang harus dilakukan. Saat ini saya lihat hampir semua supermarket ya, atau toko swalayan, ya kan, yang memang sadar itu sudah memasang hand sanitizer di depan pintu masuk, dan begitu juga kita keluar pakai lagi hand sanitizer. Di rumah sakit apalagi sudah jelas. Nah, di kantor perpustakaan saja saya sudah menemukan itu hand sanitizer. Ya mungkin mudah-mudahan ke depan masih bisa tetap kita inikan. Kenapa saya tidak menyalahkan hand sanitizer? Karena saat ini barangnya langka. Itu juga menjadi alasan saya kenapa menyalahkan air mengalir. Selain efektifnya adalah air mengalir dan sabun, juga yang keduanya adalah hand sanitizer. Jadi kalau Bapak Ibu cari untuk daerah Jabodetabek mungkin sudah luar biasa effortnya untuk mencari ini. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu dan kita semua yang hadir bisa mencoba membuat desinfektan sendiri, ya kan, sehingga bisa membersihkan permukaan yang sering dipegang oleh kita bersama. Selama hanya anggota keluarga yang di rumah yang megang, Ibu dan Bapak tidak usah khawatir. Tapi kalau memang ada tamu dan segala macam, memang harus dibersihkan. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih. Sudah cukup ya, sudah banyak yang di-share oleh Bapak nih, luar biasa. Saya sangat berterima kasih karena tadi pagi saya sempat was-was ini bisa tidak ya dalam situasi seperti ini malam Pak Wakil Wali Kota sudah berjanji, tapi pagi ini ada kejadian ini bisa tidak Bapak keluar dari area Dinkes. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan kita untuk bisa menghadirkan Bapak, dan berkah Bapak karena kita bisa terhubung tadi setidaknya 71 note yang ikut PL nih kali ini, dan tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian masih bisa kita nanti komunikasi lagi ya Bapak ya, dengan WL. Kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan yang masih belum tertangani, silahkan WA ke admin kami, dan kami nanti akan teruskan kepada Bapak Dr. Oki atau yang berkompeten untuk bisa menjawabnya. Karena memang kami bukan ahlinya, sehingga setidaknya kita harus menanyakannya langsung kepada ahlinya untuk kasus-kasus tertentu yang perlu penanganan khusus. Dan tentunya Kementerian Pertanian dalam hal ini sangat konsen, terutama Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Sekjen sangat konsen terkait hal ini, dan menyatakan bahwa untuk rumah sakit yang dokter yang ada di Kementerian Pertanian juga diminta siap siaga. Dengan demikian berarti seluruh UK, UPT, lingkup Kementerian Pertanian juga demikian. Harus siap siaga untuk membantu dan mengawal seluruh staf yang ada di lingkungannya untuk benar-benar mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dan insya Allah tadi ada beberapa yang saya akan resumekan Bapak. Yang pertama adalah tentunya kita untuk menghadapi wabahnya virus COVID-19 ini, pertama adalah senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah, dan disertai dengan ikhtiar seoptimal mungkin. Karena Allah juga mewajibkan kita untuk berikhtiar. Tentu jaga kesehatan, cek kesehatan, rajin olahraga, rajin cuci tangan, dan tentu kalau bisa dengan air yang mengalir disertai sabun. Nah, kemudian diet gizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, dan nutrisi yang berprotein tinggi ya Pak ya. Dan kemudian hindari kelelahan, kalau bisa jangan begadang, terutama untuk anak-anak muda nih, jangan begadang. Kemudian kita juga harus hindari stres,
Gimana cara hindari stres? Banyak istighfar. Kembali tadi berdoa. Kemudian social distancing harus kita terapkan, terutama kita juga sudah memberi contoh seperti ini bahwa kita adakan pertemuan tetapi dengan minimalisir kita untuk kontak sehingga kita ada area yang untuk social distancing. Kemudian minimalisir kerumunan dan juga hindari debu, gunakan masker, motor dan kacamata. Tadi ada pesan seperti itu. Dan jika mulai masuk rumah atau lingkungan kantor kita, upayakan cuci tangan dulu atau bersih dan selalu disiapkan hand sanitizer. Ini jika tidak ada air. Sebisa mungkin kita utamakan untuk menggunakan air mengalir untuk cuci tangan sebelum kita putuskan menggunakan hand sanitizer. Dan tentu ada beberapa yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, bahwa semuanya itu tentu kita harus saling mengingatkan di sekitar kita. Dan meskipun kita di keluarga kita juga, kita masing-masing mencoba saling melindungi, tetapi tetap senantiasa harus saling mengingatkan. Demikian, terima kasih. Semoga PL dengan materi pola hidup sehat untuk menghadapi wabahnya virus COVID-19 ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita senantiasa dihindarkan dari musibah dan juga dalam lindungan Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, 71 ya? Oh, 72 ini rekor nih Pak. Biasanya kita 60 gitu, udah lumayan banyak. Hah? Ya langsung ini teman. Rabuan itu 69. Lumayan Pak, kita sudah terbiasa bersyukur karena kita terhubung dengan. Nah, di tengah pergumulan dunia saat ini yang sedang melawan virus corona, Kalteris. Ya.